pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah, mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kakak mau undang kitanya semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Adik-adik siap? Yuk tepuk tangan kita bersama-sama. Kita mau nyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Sama-sama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi kita katakan, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam laut, lebih dalam dari apa adik-adik? Kasih Yesus kita lebih dalam. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi dari apa adik-adik? Kasih Yesusku. Yes. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus sungguh indah, indah, oh indah. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sama-sama katakan, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita mau katakan bersama-sama, kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah.
indah, indah. Sama-sama kita bilang, kasih Yesus lebih indah dari apa? Indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi katakan lebih indah. Pelangi, lebih indah bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi kita katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. lagi dong katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, Oke, indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Mari adik-adik, kita akan sembah Tuhan Yesus. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita sembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih sama Tuhan Yesus adik-adik. Bilang sama Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarkan suaramu adik-adik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi hari ini Tuhan, kami percaya Kau yang tahu, Kau yang pegang. Kami siap mau menyembahmu. Haleluya. Katakan sama-sama adik-adik, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus dari awal lagi baik. katakan sama-sama. Apapun yang terjadi Hidupku, di dalam hidupku, percaya. selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus kami baik. menyembahmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami menyembahmu. Ku sembah Kau,
katakan dari awal adik-adik, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. kami mau menyembah-Mu. Ku Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Kau, Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. kami merindukan Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus. Mari adik-adik, kita sembah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Kami Yesus, sembah Engkau sangat dahsyat, Kami Engkau tinggikan baik, Engkau, Engkau agung, Engkau yang maha tinggi. Kami mau Mari terus adik-adik, menyenangkan beranikan, keluarkan suaramu sembah Yesus. Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Besar Tuhan, dari hati kami ini mau syukur katakan, kami bagimu Tuhan. Ini segenap penyembahan kami Yesus. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam hal apapun yang terjadi, Kau selalu ada untuk kami ya Tuhan Yang Yesus. kami Mari alami. adik-adik, lebih lagi Kami mau sembah katakan, Tuhan. menyembah-Mu Mau Tuhan. tinggikan Disembah Yesus. Kau. Kami mau sembah Engkau ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. dari hati kami mau katakan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan dari hatimu adik-adik, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Tak dapat Tuhan kami membalas Ku kasih-Mu sembah Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat Tak dapat ku membalas kasih-Mu. kami menyembah-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku
Yesus atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami. Curahkan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus terjadi besar-besaran atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, segala perekonomian, vaksinasi semua Tuhan Yesus untuk menyembuhkan sakit penyakit di dunia ini Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami mengangkat tangan kami. Tuhan Yesus, pencurahan-Mu terjadi, curahan Roh Kudus-Mu terjadi, kesembuhan, pemulihan, semua terjadi Tuhan Yesus di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami membawa bangsa kami ya Bapa, di kota kami yang kami cintai, kota kami, kota Pekanbaru Tuhan Yesus. Engkau berkati kota kami, kota Pekanbaru ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan, Engkau kembalikan, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu besar-besaran. Engkau pakai kami Tuhan Yesus atas kota kami, kota Pekanbaru. Tuhan Yesus berkati Bapak Joko Widodo dan wakilnya Tuhan. Bapa, bijaksanaan-Mu Tuhan Yesus yang Kau berikan kepada mereka. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap apapun yang mereka rencanakan, tangan Tuhan membantu mereka ya Tuhan Yesus. Kami membawa juga Tuhan Yesus, Opa Niko dan wakil-wakilnya, serta keluarganya semua Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan Yesus, urapan-Mu nyata atas Opa Niko. Pencurahan Roh Kudus terjadi atasnya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Opa Gede dan Om Yuli Tuhan, serta keluarganya, serta semua kerabat-kerabatnya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu juga nyata di dalam mereka ya Bapa. Engkau penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa menuntun kami ke jalan-jalan-Mu yang benar ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat Papa dan Mama kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan perekonomian Papa dan Mama. Engkau yang memberkati usaha, pekerjaan, apapun yang mereka pekerjakan hari-hari ini. Engkau yang membantu mereka, Engkau yang mengangkat mereka tinggi, Engkau yang membantu dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Papa Mama kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Papa Mama kami di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan kami baik-baik saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi anak-anak Geri 12 Gihon Tuhan Yesus. Bapa, dimanapun kami saat ini berada, kami mengangkat tangan kami, tolong kami Tuhan, berikan kami semangat, berikan kami sukacita, berikan kami semangat terus untuk menjalani sekolah online, kehidupan kami dalam rumah, dalam dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami setiap langkah kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hati kami, pakai telinga kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kornelius. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Italia. Ia tinggal di Kaisarea. Nanti adik-adik baca ya firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Kornelius orang saleh. Saleh artinya taat, T-A-A-T, taat, dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kornelius bukan orang Yahudi, tapi orang Yahudi menghormati dia. Kornelius dan seisi rumahnya adik-adik takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 sore, dengan jelas Kornelius melihat malaikat Allah yang datang kepadanya dan berkata, "Kornelius." Kornelius memandang malaikat itu dengan rasa takut. Jawabnya, "Ya, ada apa Tuan?" Kata malaikat itu kepada Kornelius, "Doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu atau pemberian kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope
untuk menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat itu pergi adik-adik, Cornelius memanggil 2 hamba dan seorang tentara yang saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Kepada mereka bertiga, Cornelius menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu ia menyuruh mereka berangkat ke Yope. Dan keesokan harinya adik-adik, sementara mereka bertiga masih dalam perjalanan dan hampir sampai di Yope, Simon Petrus naik ke atas rumah untuk berdoa. Kira-kira saat itu jam 12 siang. Lalu Petrus merasa lapar dan ingin makan. Kan saat itu jam 12 siang ya dikatakan adik-adik. Sementara orang menyiapkan makanan, Petrus mendapat satu penglihatan. Nih gambarnya adik-adik. Dia melihat langit terbuka dan sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4, segala macam binatang yang menjalar dan burung-burung liar. Ini gambarnya adik-adik. Lalu ada suara yang berkata kepada Petrus, "Berdirilah Petrus, sembelilah itu dan makan." Lalu Petrus menjawab adik-adik, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum makan sesuatu yang haram atau dilarang dan tidak tahir atau najis." Tetapi suara itu berkata lagi kepada Petrus, adik-adik, "Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kau anggap itu haram." Penglihatan itu berulang sampai 3 kali. Kemudian kain itu terangkat lagi ke langit. Lalu Petrus bingung, memikirkan apa ya arti dari penglihatan itu. Sementara Petrus berpikir-pikir, orang-orang yang disuruh oleh Cornelius sudah menemukan rumah Simon dan mereka sudah berada di depan pintu. Mereka bertanya, "Apakah Simon Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, Roh Allah berkata kepadanya, "Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Ayo lekas turun ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab akulah yang menyuruh mereka." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Mereka mengatakan, "Cornelius perwira Romawi menyuruh kami kemari. Ia seorang yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik dan sangat dihormati oleh semua orang Yahudi. Seorang malaikat Allah menyuruh Cornelius untuk mengundang Simon Petrus datang ke rumahnya. Cornelius mau mendengar apa yang akan kau katakan." Lalu Petrus mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Dan keesokan harinya adik-adik, Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ini gambarnya adik-adik. Dan beberapa saudara dari Yope pun ikut juga. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sudah menunggu mereka. Ia telah mengumpulkan sanak saudara dan teman dekatnya. Ketika Petrus masuk ke rumah, Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Tapi Petrus menolong dia berdiri dan katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia seperti engkau." Sementara berbicara dengan Cornelius, nih gambarnya adik-adik, Petrus masuk ke dalam rumah. Di situ ia melihat banyak orang yang sudah berkumpul. Kata Petrus kepada mereka, "Kamu tahu bahwa adalah bertentangan dengan hukum Taurat bagi orang Yahudi berhubungan atau mengunjungi orang yang bukan Yahudi. Allah menunjukkan kepadaku bahwa tidak boleh menganggap siapapun haram atau najis." Lalu Cornelius menceritakan tentang penglihatannya kepada Petrus, sampai ia menyuruh orang menjemput Petrus di rumah Simon si penyamak kulit itu. Kemudian Petrus berkata, "Sekarang aku sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah memperlakukan semua orang itu sama. Orang yang takut akan Allah
dan yang berbuat benar, orang itu diterima oleh Allah. Tidak peduli ia dari bangsa apa. Itulah firman Allah yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Yahudi, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kemudian Petrus memberitakan tentang Yesus kepada semua yang hadir di situ. Ketika Petrus sedang berkhotbah, turunlah Roh Kudus ke atas mereka semua yang mendengarkan pemberitaan firman itu. Lihatlah, Kornelius berlutut, berdoa, menangis, dan Roh Kudus turun atasnya. Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Hari itu juga setelah Kornelius menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, Kornelius yang jujur dan dapat dipercaya dibaptis oleh Roh Kudus. Dalam Amsal 15 ayat 8 adik-adik, doa orang jujur dikenannya. Tuhan memberkati orang jujur. Kornelius dikenal sebagai orang yang devout, yang artinya tulus hati atau seseorang yang jujur dan dapat dipercaya. Apabila hidupmu jujur, maka Tuhan pasti memberkatimu dan doamu didengar dan diterima oleh Tuhan, sama seperti Kornelius. Mari adik-adik, kita hidup berintegritas, hiduplah jujur. Jangan adik-adik menyontek, jangan suka bohong, jangan mengambil uang persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Pokoknya adik-adik, sekali jujur, tetap jujur. Yuk adik-adik, kita ambil posisi berdoa dan kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kita sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau. Kami Kita mau sembah tetap Tuhan Yesus. setia bagimu. Tuhan Yesus, kami mau menjadi pribadi yang berintegritas Tuhan. Amin. Kami mau menjadi pribadi yang jujur. Kami mau menjadi pribadi yang berkarakter sama seperti Tuhan Yesus. Kami tahu di mata Tuhan Yesus kami ini sama. Tidak ada beda-beda Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, adik-adik, kita tidak boleh membedakan orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak membedakan orang lain. Tuhan Yesus tidak membedakan suku, bangsa, dan bahasa. Tuhan Yesus cinta semuanya. Tuhan Yesus cinta semuanya.
Tuhan Yesus mengasihi semuanya tanpa pilih-pilih. Kita pun juga harus menjadi seperti Tuhan Yesus adik-adik. Menjadi karakter seperti Kristus. Kita mengambil sikap adik-adik. Mulai hari ini kita menjadi pribadi yang jujur sama seperti Cornelius. Kita harus menjadi prajuritnya Tuhan Yesus sama seperti Cornelius. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita berdoa. Ikutin doa kakak. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mulai hari ini Tuhan. Kami janji. Kami mau menjadi anak yang jujur. Anak yang tidak suka bohong. Anak yang rajin. Anak yang berkarakter. Anak yang berintegritas. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk, buat adik-adik yang ulang tahun bulan ini, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa buat adik-adik. Kak Eca undang bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mau berdoa buat adik-adik yang ulang tahun. Berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama lagi ya, kita nyanyiin Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.